Hai Movie Mania, kembali lagi di Kawiren Channel yang selalu menyajikan alur-alur cerita film India untuk menemani Movie Mania semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Maafkan atas keterlambatan kami untuk upload video-video baru. Hari ini saya akan membahas alur cerita film India yang berjudul The Evil 1920. Film ini menceritakan misteri seorang gadis yang selama bertahun-tahun diikuti oleh roh jahat. Film ini dibintangi oleh artis cantik Tia Bajpai yang berperan sebagai Smriti dan juga aktor tampan Aftab Shivdasani yang berperan sebagai Jayadev Verma dan disutradarai oleh Bhushan Patel yang dirilis pada 2 November 2012. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita simak alur ceritanya. Kita diawali seorang pelayan yang bernama Bola kembali ke sebuah rumah. Bosnya yang bernama Smriti bertanya tentang berita baik atau buruk yang akan Bola katakan. Bola berkata ada berita baik dan juga buruk. Smriti pun turun dari atas tangga. Bola pun berkata bahwa Jayadev masih hidup, tapi dia selalu tersiksa dalam hidupnya. Jayadev mencoba untuk melupakan Smriti. Setelah berusaha begitu keras, Jayadev tidak dapat melupakan Smriti walaupun dia mabuk sepanjang hari. Saat Smriti bingung harus melakukan apa, Bola pun berkata padanya bahwa dia yang akan melakukan segalanya. Bola menunduk dan memohon kepada Smriti untuk pergi menemui Jayadev dan menjelaskan kesalahpahaman yang telah terjadi. Jelaskan pada Jayadev bahwa Smriti masih hidup. Smriti bingung bagaimana caranya karena roh yang telah memeluknya tidak akan melepaskannya. Bola sudah menemukan solusinya. Bola datang ke kuil Sani dan membawa sebuah cermin dari sana. Roh takut dengan cermin itu. Bola menyuruh Smriti membawa cermin itu dan berangkat ke kota untuk bertemu dengan Jayadev. Smriti pun pergi ke sana. Saat dalam perjalanan menuju kota, hari pun tampak sudah gelap. Kabut pun begitu tebal. Badrinath berkata pada Smriti untuk istirahat terlebih dahulu. Namun dia tidak mau dan ingin melanjutkan perjalanan karena dia harus sampai secepat mungkin di kota. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari sebuah rumah. Smriti merasa bahwa ada yang meminta pertolongannya. Badrinath pun pergi untuk memeriksanya. Tak lama terdengar suara teriakan Badrinath. Smriti pun mencoba berjalan untuk mencari Badrinath dengan membawa kaca yang diberikan Bola dari kuil. Setelah berjalan, akhirnya Smriti pun menemukan Badrinath. Saat dia mendekati Badrinath, dia dicekik oleh Badrinath yang sudah kerasukan roh. Roh itu tidak akan membiarkan Smriti bersatu dengan Jayadev. Ya, kita beralih ke rumah Jayadev. Pagi hari, Karuna, yaitu adik dari Jayadev, membangunkannya dan berkata Jayadev sudah minum sepanjang malam. Jayadev tiba-tiba ingat hari ini adalah tanggal 25 Oktober, harusnya dia bertemu dengan Smriti. Karuna berkata Smriti sudah mati 2 tahun yang lalu, tapi Jayadev masih sanggup menjalankan hidup seperti di neraka untuk gadis yang tidak pernah dia lihat. Karuna menyuruh Jayadev melupakan masa lalunya. Jayadev pun pergi dari rumah menggunakan kuda dan sampai di sebuah pantai. Saat Jayadev menulis di tepi pantai, dia melihat seorang gadis terdampar di sana. Jayadev pun membawa gadis itu pulang ke rumahnya. Karuna yang merasa bingung terus bertanya gadis itu siapa dan berasal dari mana. Jayadev menyuruh bibinya untuk merawat gadis itu terlebih dahulu. Saat Karuna membawa pakaian kotor gadis itu, tiba-tiba sebuah gelang terjatuh. Karuna pun cepat-cepat untuk mengambilnya. Saat pagi hari, polisi pun datang ke rumah Jayadev untuk menginterogasi gadis itu, yang tak lain adalah Smriti. Tapi Smriti hilang ingatan, sehingga dia tidak tahu siapa dirinya, dari mana dia berasal, dan apa yang telah terjadi padanya. Dia tidak ingat segalanya. Polisi menyuruh Smriti untuk mengingat sesuatu agar bisa membantu untuk mengenali identitasnya.
Karuna yang sudah tahu bahwa itu adalah Smriti, kekasih Jayadev, mencoba untuk mempengaruhi Jayadev agar secepatnya mengusir Smriti dari rumah mereka. Karuna berkata hal-hal buruk untuk memojokkan Smriti. Saat mereka sedang bicara, terdengar suara biola. Jayadev yang tahu nada itu pun mencari dari mana suara itu berasal. Ternyata Smriti yang bernyanyi sambil bermain biola. Jayadev pun menyanyikan lagu itu sambil bermain piano. Smriti pun masuk ke dalam rumah dan melihatnya. Setelah selesai, Jayadev berkata, lagu itu miliknya dan begitu juga liriknya. Jayadev bertanya siapa yang membuat lagu ini, siapa yang menyusun lagu ini, dan dari mana Smriti mendengarnya. Namun Smriti tidak tahu, dia hanya ingin menyanyikannya saja. Jayadev berkata, jika tidak ada hambatan ini, Smriti melanjutkannya. Aku tidak akan tiba sampai tujuan. Jayadev berkata, aku akan melupakannya dalam sekejap. Smriti pun berkata, situasi tersebut tidak akan menggantikan perasaanku. Jayadev bertanya, siapa dia dan bagaimana Smriti tahu puisinya. Smriti juga merasa bingung karena dia tidak bisa mengingat apapun. Semuanya sudah hilang, bahkan dia tidak tahu siapa dirinya. Malam hari, saat Smriti berada di kamar, dia melihat sosok mengerikan di belakangnya. Dia pun berlari ke kamar Jayadev dengan rasa takut dan berkata tentang apa yang dia lihat. Jayadev datang ke kamar Smriti untuk melihat apa yang terjadi, namun tidak ada apapun di sana. Smriti yang merasa takut mencoba meyakinkan Jayadev dan tidak ingin ditinggal sendirian. Jayadev pun membawa Smriti tidur di kamarnya. Saat makan malam, Jayadev memberikan sebuah nama untuk Smriti agar lebih mudah untuk memanggilnya. Jayadev memberikan nama Sanggita untuk Smriti. Ketika sedang makan, Smriti tiba-tiba batuk dan merasa sesak. Lalu Smriti pun muntah. Bukan makanan yang keluar dari mulutnya, melainkan paku dan juga darah. Karuna yang melihat itu pun takut, mencoba untuk menyuruh Jayadev mengusir Smriti dari rumahnya. Jayadev pun marah padanya. Karuna berkata Smriti akan mengambil semua yang mereka miliki dan merusak kebahagiaan mereka. Karuna mengingat perkataan penjaga kuburan yang mengatakan bahwa Smriti membawa roh jahat ke dalam rumahnya. Smriti pun masuk ke kamar. Jayadev mendobrak pintu lalu masuk dan melihat Smriti keluar lewat jendela. Jayadev pun mengejarnya, tapi Smriti menyuruh Jayadev pergi dan meninggalkannya karena menurut Smriti apa yang Karuna katakan adalah benar. Keesokan harinya, Jayadev membawa Smriti ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisinya. Dokter berkata akan memeriksakan Smriti menggunakan mesin terbarunya, yaitu mesin X-ray, agar bisa melihat bagian tubuh dalam Smriti. Dan itu pun jika Jayadev mengizinkannya. Hasilnya akan keluar besok pagi. Jayadev pun setuju, tapi Jayadev takut Smriti mengalami hal itu lagi. Dokter menyarankan agar Smriti tinggal di rumah sakit sampai hasilnya keluar dan Smriti pun menyetujuinya. Setelah melihat hasil tes, dokter menyarankan Jayadev untuk membawa Smriti ke rumah sakit Simla. Sebelum pergi, mereka pun kembali ke rumah. Smriti bicara pada Karuna bahwa dia tidak tahu takdir apa yang sedang menantinya. Smriti tidak tahu apakah mereka bisa bertemu lagi atau tidak. Smriti mengucapkan terima kasih karena Karuna sudah merawatnya dengan baik. Walau Smriti sudah banyak membuat masalah, Smriti meminta maaf atas kesalahan yang disengaja ataupun tidak. Mereka pun pergi menuju Simla. Saat sedang dalam perjalanan, malam tampak sudah akan tiba. Mereka pun berhenti di sebuah hotel dan mengambil 2 kamar yang bersebelahan. Saat malam hari, Smriti yang sedang tidur pun terbangun karena ada yang mengetuk pintu kamarnya. Smriti pun keluar dan mencarinya dengan berjalan kaki perlahan dengan rasa takut.
Semriti turun ke bawah dan bertanya pada resepsionis apa dia mengetuk pintu kamar Semriti. Tapi dia menjawab tidak. Ada seseorang yang mencari Semriti. Orang itu berkata bahwa dia tahu tentang Semriti. Semriti pun pergi mencari orang itu untuk mengetahui segalanya agar ingatannya bisa kembali. Semriti pun mendekati Badrinath yang tak lain adalah penunggang kuda mereka. Saat Badrinath berbalik arah, Semriti pun ingat apa yang terjadi. Dia pun berlari ketakutan. Dia terus mengingat apa yang telah ia alami, apa yang membuat ingatannya hilang. Dia pun ingat Jaydev. Mendengar teriakan Semriti, Jaydev pun bangun dan mencarinya hingga keluar hotel. Akhirnya, Jaydev menemukan Semriti di hutan dengan kondisi tidak sadarkan diri. Pagi hari, Jaydev pun datang ke rumah penjaga kuburan yang bernama Ban Kimlal. Jaydev pun masuk ke dalam rumahnya. Tiba-tiba, Ban Kimlal berada di belakangnya. Dia berkata Jaydev baru percaya setelah semuanya terjadi. Jaydev meminta maaf karena telah masuk tanpa izin dan Jaydev datang ke sana untuk mencari Ban Kimlal. Mereka pun sampai di rumah Jaydev. Jaydev ingin memberitahu apa yang terjadi pada Semriti. Namun, Ban Kimlal sudah tahu segalanya tentang Semriti. Ban Kimlal pun dibawa ke kamar Semriti. Ban Kimlal melihat Semriti dan mengambil minyak lalu mengoleskannya di tangan Semriti. Tak lama, Semriti yang sudah dirasuki roh pun bangun dan menciumi tangannya. Saat Ban Kimlal bertanya pada roh itu tahu semua nama leluhurnya. Kisam, Syam, Catur, Junilal. Mereka pun membawa Semriti dan mengikatnya di kursi. Saat Ban Kimlal membuka tirai, roh itu pun bangun dan merasa marah. Kemudian berusaha melepaskan ikatannya. Karena tidak bisa, dia pun berhenti sejenak. Kemudian marah dan menggunakan kekuatannya untuk melepaskan diri. Setelah lepas, roh itu pun merangkak dan bersembunyi di bawah tangga. Saat Jaydev bertanya apa yang harus mereka lakukan, Ban Kimlal berkata mereka harus mencari tahu tentang Semriti, siapa dia, di mana dia tinggal, dan apa masa lalunya. Untuk memperbaiki masa sekarang, mereka harus melakukan perjalanan di masa lalu Semriti. Ban Kimlal menyuruh Jaydev menceritakan apa yang dia tahu tentang Semriti. Jaydev menjelaskan bahwa saat dia menemukan Semriti, dia telah kehilangan ingatannya. Mereka tidak tahu siapa dia dan dari mana dia berasal. Ban Kimlal berkata berita yang sangat buruk. Kalau mereka tidak tahu siapa dia, mereka tidak bisa melakukan apapun. Ban Kimlal berkata hanya kuburan itu yang bisa membantu mereka. Mereka pun datang ke kamar Semriti. Ban Kimlal mengoleskan minyak ke hidung Semriti. Roh itu pun bangun. Ban Kimlal berusaha membuat Semriti sadar dan memberitahu siapa dia dan tentang roh itu. Semriti yang sadar namun masih dikendalikan roh itu mencoba memberitahu Jaydev siapa dirinya, tapi roh jahat itu berhasil mempengaruhinya. Saat Bibi ingin menyelimuti Semriti, Bibi melihat tulisan nama Fatimah di perutnya. Ban Kimlal bingung tentang apa yang ingin dikatakannya dengan memberitahu nama Fatimah. Ban Kimlal tidak mengerti. Jaydev berpikir mungkin namanya Fatimah, tapi Bibi berkata Fatimah adalah putrinya yang tinggal di kota dan apa hubungannya dengan Semriti. Jaydev bertanya apakah Semriti pernah tahu kalau dia pernah tinggal di rumahnya. Bibi berkata tidak,
tapi mereka pernah membicarakannya sekali. Bibi menyuruh Semriti untuk menulis surat pada Fatimah, tapi surat itu belum selesai. Ban Kinlal meminta surat itu. Saat Bibi memberikan surat itu pada Ban Kinlal, Jaydev melihatnya dan mengambilnya. Jaydev naik ke kamarnya dan mengambil sebuah surat dengan tulisan yang sama. Disinilah Jaydev tahu bahwa batinnya berkata benar. Yang selama ini bersamanya adalah Semritinya. Setelah mengetahui segalanya, Jaydev pun pergi untuk mencari tahu tentang Semriti dengan cara datang ke tempat tinggalnya. Sampai di sana, Fatimah berkata Semriti mengajar anak-anak bermain biola. Semriti adalah gadis yang sangat baik dan juga santun. Semriti bercerita bahwa dia kehilangan orang tuanya ketika dia masih kecil. Dia juga berkata ada seorang penyair bernama Jaydev Verma. Semriti jatuh cinta pada Jaydev. Jaydev pun juga mencintainya. Tapi yang anehnya, mereka berdua tidak pernah bertemu. Mereka menjalin cinta lewat surat. Dan seperti itulah cara mereka mengungkapkan cinta. 2 tahun yang lalu, Jaydev datang untuk menemui Semriti. Mendengar hal itu, Jaydev pun terkejut karena dia tidak datang ke sana. Fatimah juga berkata bahwa Jaydev ingin menikah dengan Semriti dan Semriti pun bersedia. 2 hari kemudian mereka pun pergi. Jaydev bertanya apakah Fatimah yakin bahwa itu adalah dirinya. Fatimah yakin. Jaydev pun memberitahu pada Fatimah bahwa dialah Jaydev Verma. Setelah mendengarkan penjelasan dari Fatimah, Jaydev pun kembali ke rumah. Saat sampai di rumah, Jaydev bertanya kepada Bibi kemana Karuna pergi. Namun Bibi tidak tahu. Karena sudah larut malam, Bibi merasa sangat takut pada Karuna yang belum kembali. Bibi sudah mencari ke semua tempat tapi tidak ketemu. Chan melihat Karuna menuju hutan itu. Sebab itu Bibi datang ke sana bersama mereka. Tiba-tiba Chan berteriak memanggil Bibi. Jaydev dan Bibi pun datang ke sana. Jaydev melihat Karuna sudah tergantung di pohon pun merasa terkejut. Karuna menuliskan surat untuk Jaydev yang berisi kakak Amar menjebak Karuna dengan kata-katanya dan menipu Karuna. Karuna menyebut itu kebaikannya, keberuntungan atau nasib buruknya pada saat itu. Karuna memberikan gelang peninggalan ibunya pada Amar. Amar melihat gambar Semriti yang dibuat oleh Jaydev. Amar juga membaca semua surat dari Semriti. Jaydev berkata akan bertemu dengan Semriti 25 Oktober, tepat di hari ulang tahunnya yang ke-19 tahun. Semriti ingin pertemuan mereka menjadi hadiah terindah yang membahagiakan dirinya. Saat itu, Jaydev sangat gelisah seperti apa Semriti. Amar mengantongi amplop yang berisi alamat Semriti dan Karuna melihat hal itu. Saat itu, Karuna sadar bahwa Amar bukanlah sahabat mereka, tapi dia memiliki niat yang lain. Karuna datang menemui Amar dan mengambil amplop dari sakunya. Karuna tahu Amar menginginkan Semriti karena sudah bosan dengannya dan ingin menjebak Semriti. Amar berkata dia memang berniat jahat dan ingin menjebak Semriti. Amar sengaja membuat Karuna jatuh cinta padanya. Saat Karuna ingin memberitahu segalanya pada Jaydev, Amar mengancam akan memberitahukan apa yang telah mereka lakukan dan mempermalukan keluarga Karuna. Ternyata Amar selama ini cemburu pada Jaydev karena Jaydev selalu lebih unggul dari dirinya dan berpikir untuk menghancurkan Jaydev. Dia sengaja mengambil kesempatan untuk menjebak Semriti agar Jaydev merasakan sakit hati yang begitu dalam sama seperti dirinya. Karuna sudah mencoba mengatakan hal itu berulang kali pada Jaydev. Tapi Karuna takut menceritakan apa yang dia lakukan bersama Amar dan mempermalukan nama keluarga mereka. Saat Jaydev membawa Semriti pulang, Semriti tidak ingat siapa dirinya.
Tapi Karuna tahu segalanya bahwa itu adalah Semriti pacar Jayadev. Tapi Karuna mencari tahu tentang roh Amar yang merasuki Semriti dan mengetahui segala kebenarannya. Karuna pergi ke tempat yang sama yang dikunjungi Jayadev, lalu pergi ke Badagav. Karuna datang menemui istri Bola untuk mencari tahu tentang Amar karena dia merasa bersalah pada Semriti. Istri Bola dulu bekerja di bungalau milik Amar bersama Bola. Istri Bola melihat Amar memberikan uang pada Bola dan menyuruh Bola untuk melakukan sesuatu. Amar berkata, besok pagi Bola akan melihat Jayadev di depan gereja. Bola harus memberitahu bahwa Semriti mengalami kecelakaan dan mati. Amar memberitahu bahwa dia bukanlah Jayadev. Saat Semriti bertemu Amar, Semriti bertanya kenapa dia tidak menulis puisi untuknya semenjak mereka bertemu. Semriti pun heran kenapa sejak pertama bertemu Amar tidak menulis puisi apapun untuk dirinya. Semriti masih berpikir bahwa Amar adalah Jayadev. Saat Semriti menguji Amar untuk membacakan puisi, Amar membuat kesalahan dengan membaca puisi milik orang lain. Semriti semakin curiga padanya. Semriti tahu bahwa Amar bukanlah Jayadev Perma. Amar pun memberitahu siapa dia sebenarnya. Saat Semriti mencoba lari, Amar berhasil menangkapnya. Amar menceritakan bahwa dia sangat tidak suka dengan Jayadev dan ingin mengalahkannya dengan cara mengambil Semriti dari Jayadev. Semriti pun mendorong Amar hingga terlempar keluar jendela, lalu jatuh dan tertusuk besi hingga tewas. Bola datang dan berkata hal ini jangan sampai ke kepolisian. Bola yang merasa bersalah pada Semriti pun membantu Semriti untuk mengurus jenazah Amar. Bola memasukkan mayat ke dalam lubang yang sudah dia sediakan di dalam rumah dan menutupnya dengan papan. Setelah membaca semua isi surat yang Karuna tulis, Jayadev pun mengetahui segalanya. Mereka pun membawa Semriti ke rumah di mana Amar dikuburkan. Sampai di sana, Ban Kimlal bertanya apakah kain yang menutupi tubuh Semriti tidak berubah posisi. Jayadev berkata tidak. Ban Kimlal berkata itu artinya arwah Amar tidak tahu tentang hal ini. Tempat di mana kita membawa Semriti. Selama mereka belum membawanya masuk, kain itu tetap bisa mengontrol roh Amar. Mereka pun masuk ke dalam rumah. Ban Kimlal berkata, jiwa tidak akan bisa bersama dalam satu tubuh. Jiwa Amar sudah ada dalam tubuh Semriti melebihi Semriti sendiri. Mereka harus membuat Semriti menyentuh tubuh Amar dan saat itu terjadi, jiwa Amar akan kembali ke tubuhnya. Itulah aturan alam. Saat jiwa Amar telah kembali ke tubuhnya, mereka harus membakar jasadnya untuk membebaskan arwahnya. Sangat penting untuk membakar jasadnya bersamaan. Ban Kimlal sudah mengatur segalanya. Dia sudah memberikan segel di sekeliling. Dengan begitu, roh Amar tidak bisa lari kemanapun. Tapi Ban Kimlal juga berkata, akan lebih baik jika kain itu tetap menyelimuti Semriti. Saat mereka mengangkat Semriti, kainnya pun tiba-tiba terlepas. Roh Amar pun bangun dengan kemarahan, lalu terbang ke atas dan memutuskan sebuah kabel. Tiba-tiba badan Ban Kimlal, Chan, dan Kapur pun terbelah dan mereka pun tewas. Roh Amar pun menyakiti Jayadev dengan menarik kakinya saat dia menaiki tangga. Amar memanggil Jayadev untuk masuk ke sebuah ruangan. Jayadev pun datang ke sana. Amar berkata dia senang melihat Jayadev menderita. Kematiannya membuahkan hasil. Sambil tertawa dan berjalan dengan gaya kayang, Amar berkata dia mencampakkan Karuna dan menemukan Semriti. Jayadev pasti merasa sakit melihat kondisi Semriti seperti itu dan membuat hatinya sangat hancur. Jayadev pun masuk ke sebuah ruangan.
dan melihat Amar sedang memakan mayat Ban Kimlal. Amar berkata, Jayadev tidak bisa menghilangkan rasa laparnya. Dengan kemarahan, Amar menjatuhkan api agar kain pembalut dirinya bisa terbakar. Dengan membalut kain sisa yang sudah terbakar, Jayadev pun berhasil mencekik Amar dan menyeretnya. Tapi Amar menyerang Jayadev dengan barang hingga Jayadev pun terluka. Jayadev berhasil dikelabui oleh roh Amar yang berpura-pura menjadi Semriti. Jayadev yang sudah tidak berdaya menunjang sebuah tiang dan terjatuhlah mayat Amar dan menimpa badan Semriti, sehingga arwah Amar keluar dari tubuh Semriti dan masuk ke jasadnya. Saat Amar ingin menyakiti Semriti, Jayadev bangkit dan menyerangnya. Jayadev berkata, lebih mudah membodohi orang yang jahat. Amar pun jatuh ke dalam lubang yang berisi api. Semriti pun berhasil diselamatkan. Beralih ke rumah Jayadev. Setelah Semriti terbebas dari segala hal-hal buruk, Semriti pun berkata pada Jayadev, setelah 2 tahun, 7 bulan, 23 hari, Jayadev mengucap janjinya. Jayadev berjanji pada Semriti akan membacakan puisi yang hanya Jayadev buat untuknya saja. Semriti merasa saat itu adalah waktu yang tepat untuk Jayadev memenuhi janjinya. Jayadev pun datang mendekati Semriti dan membacakan puisi yang telah dia buat. Nah, Movie Mania, disinilah terjadi adegan romantis yang telah lama mereka tunggu. Video ini hanya boleh ditonton untuk 18 tahun ke atas. Film pun berakhir sampai di sini.